Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila dengan NIM S1E124029 dari kelas A jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan pembuatan aplikasi sederhana berbasis Object Oriented Programming atau OOP menggunakan bahasa Python. Aplikasi yang akan saya buat adalah sistem manajemen perpustakaan sederhana berbasis Command Line Interface atau CLI. Di dalam program ini, saya akan menggunakan dua kelas yang saling berinteraksi, yaitu kelas buku sebagai representasi data buku dan kelas perpustakaan sebagai pengelola sistem perpustakaan. Melalui program ini, kita akan mempelajari bagaimana konsep kelas dan objek, konstruktor, atribut, metode, interaksi antar objek, percabangan, dan perulangan yang diterapkan langsung dalam sebuah aplikasi sederhana. Fitur yang tersedia dalam program ini meliputi yang pertama, menambahkan buku, yang kedua, menampilkan katalog, yang ketiga, meminjam buku, dan yang keempat, mengembalikan buku. Baik, langsung saja kita mulai proses pembuatannya di Code Editor.
Nah, saya mulai dengan membuat kelas pertama, yaitu buku. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk setiap data buku yang nantinya akan dibuat. Di dalam kelas ini, saya akan membuat konstruktor menggunakan metode init. Parameter self digunakan untuk merepresentasikan objek itu sendiri, sedangkan parameter judul, penulis, dan tahun digunakan untuk menerima data buku ketika objek dibuat. Nah, bagian ini disebut atribut objek. Atribut digunakan untuk menyimpan data milik setiap objek buku. Saya juga menambahkan atribut sedia dengan nilai default true. Artinya, ketika buku pertama kali dimasukkan ke sistem, statusnya otomatis tersedia dan belum dipinjam. Selanjutnya, saya membuat metode info buku. Metode ini berfungsi untuk menampilkan informasi buku dalam format yang lebih rapi. Di sini saya menggunakan conditional expression. Jika sel tersedia bernilai true, maka statusnya tersedia. Jika false, maka statusnya berubah menjadi dipinjam. Saya menggunakan ref string agar outputnya lebih mudah dibaca. Setelah kelas buku selesai, sekarang saya membuat kelas kedua, yaitu perpustakaan. Kelas ini berfungsi sebagai pengelola seluruh sistem. Nah, konstruktor ini menerima nama perpustakaan, sedangkan koleksi buku saya isi dengan list kosong. List ini nantinya akan menyimpan objek-objek buku dari kelas buku. Jadi, isi list ini bukan string biasa, melainkan kumpulan objek. Metode ini digunakan untuk menambahkan objek buku ke dalam sistem perpustakaan. Saya menggunakan pen untuk memasukkan objek buku ke list koleksi. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar buku. Jika list kosong, maka program menampilkan pesan bahwa katalog masih kosong. Jika ada isinya, program melakukan looping menggunakan for. Saya menggunakan enumerate agar nomor urut muncul otomatis dimulai dari angka 1. Di sini terlihat interaksi antar objek, di mana objek buku memanggil metode info buku miliknya sendiri. Sekarang saya membuat fitur peminjaman buku. Metode ini menerima input judul buku yang ingin dicari. Program akan mencari buku satu persatu menggunakan looping. Di sini saya menggunakan lower agar pencarian tidak sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jika buku tersedia, maka statusnya akan diubah menjadi false. Artinya buku sedang dipinjam. Namun jika statusnya sudah false, maka sistem akan menolak peminjaman karena buku sedang dipinjam orang lain. Metode berikutnya adalah kembalikan buku. Logikanya hampir sama dengan peminjaman. Jika buku memang sedang dipinjam, maka statusnya diubah kembali menjadi true. Bagian ini adalah titik awal program dijalankan. Di sini saya membuat objek perpustakaan bernama Perpus Kampus. Lalu saya membuat beberapa objek buku. Objek buku kemudian dimasukkan ke dalam sistem menggunakan metode tambah buku. Nah, program dibuat terus berjalan menggunakan infinitive loop dan program akan menerima input dari user. Jika user memilih angka 1, maka katalog ditampilkan. Jika memilih angka 2, maka user dapat meminjam buku. Jika memilih angka 3, maka user dapat mengembalikan buku. Dan jika memilih angka 4, maka program dihentikan menggunakan break. Sekarang saya akan menjalankan programnya. Pertama, saya memilih menu 1 untuk melihat katalog. Nah, di sini semua buku tampil dan statusnya tersedia.
Saya memilih menu 2 untuk meminjam buku. Lalu saya masukkan judul filosofi teras. Nah, status buku berubah menjadi dipinjam. Ketika saya mencoba meminjamnya lagi, maka sistem akan menolak. Kemudian, saya mengembalikan buku dengan menu 3 dan status buku akan kembali tersedia. Nah, dari program ini kita dapat melihat bahwa konsep Object-Oriented Programming membuat kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Kelas buku bertanggung jawab menyimpan data buku, sedangkan kelas perpustakaan bertanggung jawab mengatur logika sistem. Dengan pemisahan tugas seperti ini, program menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara. Sekian praktik pembuatan aplikasi sederhana berbasis OOP dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.